Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Perlinda Sembiring dengan NIM 2311102061. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pak Henry, yaitu menyelesaikan kunci jawaban kuis HTO. Ya, langsung saja kita mulai menyelesaikan tugasnya. Soal NIM genap. Buat program yang meminta pengguna memasukkan bilangan bulat positif, lalu cetak tabel perkalian dari 1 hingga 10 untuk bilangan tersebut. Contoh, di sini ada input atau bilangan yang dimasukkan 5, dan ada output. Di sini ada 5 perkalian 5, 10, 15, 20, 25 sampai dengan 50. Dan di sini juga ada input 3, output 3, 6, 9, 12, 15 sampai dengan 30. Langsung saja kita jawab. Kita tulis program cetak tabel perkalian, deklarasi I bilangan integer. Bilangan integer itu adalah bilangan bulat. Di sini ada algoritma I input bilangan I sama dengan 1 for I to 10 do, output bilangan I. User akan memasukkan bilangan I. Contoh, user akan memasukkan angka 1 ke bilangan I tersebut. Angka 1 tersebut akan berulang kali melakukan perkalian sampai dengan 10 kali. Nih. Bilangan ini kita akan masukkan, contoh kita akan memasukkan angka 1 to 10 do, maka bilangan 1 yang ini akan berulang kali melakukan perkalian sampai dengan 10. Lanjut untuk soal kedua. Buat program yang meminta pengguna memasukkan bilangan bulat n. Program ini mencetak bilangan kelipatan sesuai dengan input pengguna n dalam range 1 sampai 100. Contoh, input 4, artinya kelipatan 4 dari 1 sampai 100. Output 4, 8, 12, 16, 20 sampai dengan 96. Langsung saja kita jawab untuk soal yang ini. Pertama, kita buat program cetak tabel, terus ada deklarasi. Di sini I kelipatan integer. I kelipatan integer itu adalah bilangan bulat. Lalu masuk ke algoritma. Input kelipatan yang ini dapat kita ambil dari input kelipatan yang di atas. Yang di atas ini. Lalu kita menginisialisasikan I adalah 0. Kita inisialisasikan I adalah 0. Dan while atau ketika I kurang dari 100, maka lalu lakukan perintah di bawah ini. Yang ini. Output I. Langsung saja kita contohnya. Tadi kita menginisialisasikan I adalah 0. Lalu bilangan yang dimasukkan unsur atau kelipatan 3. 0 ditambah 3 adalah 3. Karena 3 ini masih kurang dari 100 atau diperintahkan, maka angka 3 tersebut akan terus berulang sampai angka 3 tersebut tidak lagi memenuhi yang while ini. 3 akan terus berulang sampai angka 3 tersebut tidak lagi memenuhi di while atau I kurang dari 100. Lanjut untuk soal ketiga, yaitu buatlah program sederhana yang memeriksa apakah sebuah angka positif, negatif, atau 0
atau tampilan pesan yang sesuai berdasarkan input algoritma. Contoh, input output. Jika bilangan inputnya 4, maka itu bilangan positif. Jika input bilangan 0, itu bilangan netral. Jika ini min 4 sepertinya. Jika input min 4, maka bilangan negatif. Langsung saja kita jawab. Program bilangan positif negatif. Di sini ada deklarasi. Deklarasi bilangan di sini kita menggunakan deklarasi bilangan integer. Lalu ada algoritma. Input bilangan ini harus bilangan integer. Bilangan integer. Oke. Di sini ada if bilangan lebih besar dari 0, maka output bilangan positif. Nah, di sini contohnya, jika user memasukkan bilangan angka yang lebih besar dari 0, maka itu adalah bilangan positif. Contohnya, jika user memasukkan 1, maka di sini akan keluar bilangan positif. Gitu. Jika user memasukkan bilangan angka yang lebih besar dari 0, maka langsung keluar jika 1 itu adalah bilangan positif. Nah, begitu. Lalu ada bilangan else. If bilangan sama dengan 0, maka output bilangan netral. Nah, di sini sama seperti tadi, jika user memasukkan angka 0, maka langsung keluar jika 0 itu adalah bilangan netral. Nah, seperti itu. Ya, maaf, sepertinya tidak usah ditulis karena tulisannya begitu sangat bagus. Nah, yang untuk ketiga ini else, output bilangan negatif. Jika user memasukkan bilangan negatif, contohnya min 1, maka langsung keluar jika min 1 itu adalah bilangan negatif. Nah, seperti itu. Lanjut untuk soal yang ketiga. Yang keempat. Buat program yang meminta pengguna memasukkan huruf. Program ini harus menentukan apakah huruf tersebut adalah vokal atau konsonan. Contohnya, jika unsur menginput huruf A, maka outputnya akan keluar huruf vokal. Jika user menginput huruf B, maka output yang keluar adalah huruf konsonan. Nah, langsung saja kita jawab. Di sini kita akan memasukkan programnya, yaitu huruf vokal, deklarasi huruf atau karakter nih mungkin. Lalu ada algoritma input huruf. Nah, input huruf ini adalah huruf yang user masukkan. Jika huruf A, I, U, E, O. Nah, di A, I, U, E, O ini, jika user memasukkan huruf yang ada di sini, maka output akan keluar huruf vokal, atau yang ditampilkan di komputer akan huruf vokal. Nah, jika user memasukkan huruf tetapi selain yang ada di sini, maka yang ditampilkan di komputer atau outputnya akan keluar huruf konsonan. Contoh, jika user memasukkan huruf C, contohnya C, maka di komputer akan ditampilkan kalau C itu adalah huruf konsonan. Nah, seperti itu. Huruf konsonan. Nah,
Oke, di sini kita akan melanjutkan soal yang kelima atau soal yang terakhir, yaitu Tono sedang berbelanja kebutuhan sehari-hari di Rito Mall. Tono hanya membawa uang 200.000. Buatlah program untuk menghitung total pengeluaran Tono agar tidak melebihi budget yang ia bawa. Sini ada contoh, yaitu iterasi 1 30.000, iterasi 2 90.000, iterasi 3 50.000, iterasi 4 100.000. Program akan berhenti karena total belanjaan 270.000. Total ini melebihi uang yang dibawa Tono. Output total belanjaan Tono yaitu 170.000. Oke, langsung kita jawab ya. Di sini kita akan membuat judul programnya itu belanja. Lalu ada deklarasi. Di sini jumlah integernya ada 2, yaitu item dan jumlah. Lalu ada algoritma. Nah, di sini jumlah kita inisialisasikan 0. Input item atau item yang dimasukkan user, jumlah plus item. Nah, di jumlah ini tadi kita menginisialisasikan 0. Jadi 0 ditambah harga item. Contohnya 0 ditambah 10.000 yaitu 10.000. Nah, karena 10.000 masih kurang 200.000, maka user akan memasukkan item lagi, item yang lain. Nah, di sini contohnya kita akan memasukkan 50.000, jadi totalnya ada 60.000. Karena 60.000 masih kurang dari 200, maka kita akan terus memasukkan harga barang tersebut sampai harga barang tersebut tidak lebih dari 200.000. Nah, maka output jumlah belanjaan Tono yaitu kurang dari 200.000. Ya, seperti itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Kalau kurang jelas atau banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Karena saya juga kurang menguasai materi-materi sini. Contohnya seperti perulangan next level. Sini saya juga banyak yang tidak tahu, mungkin ya, bukan tidak tahu sih, lebih ke belum terlalu mengerti. Baik, sekian dan terima kasih.